sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih amin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qa'idin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun akan ingat kepadamu, ya Bu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menjadi orang-orang yang kufur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di yaumil isnin ini ya Bu, kita rutin pengajian Ummahat. Hari ini kita membahas tentang masalah akidah mujmalah ya Bu, yang sering kita baca. Sebelumnya mari kita bersama-sama baca bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil
tiap pagi dan petang, ya Bu, karena biar melekat tuh iman Islam kita. Dan di mana orang yang baca, ya Bu, di pagi harinya, terus dia meninggal, ya Bu, di sore harinya, maka terhitung husnul khatimah. Tuh. Dan bila mana dia membacanya di petang hari, di sore harinya, terus dia meninggal di pagi harinya, maka juga terhitung husnul khatimah. Minimal Bu, kita patri, ya Bu, iman Islam kita, ya Bu, dari sejak dini, ya Bu, kita mulai itu. Ya, dari lahirnya kita sudah diazankan, sudah diiqomahkan, ya Bu, biar ditetapkan iman Islam, ya Bu. Terus kita masih kecil dididik, ya Bu, sama orang tua kita, ya Bu, disuruh ngaji. Ada yang masuk sekarang TPA, ya Bu, sampai dewasanya ke pesantren. Terus jangan sampai putus sampai dikawin, ya Bu. Setelah kawin pun kita belajar, ya Bu, jangan sampai putus setelah kawin, ya Bu. Repot sama gawean, repot sama anak, jangan jadi alasan, ya Bu, karena yang namanya belajar thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya Bu, kita belajar dari buayan sampai liang lahat, ya Bu. Jangan sampai kita terhitung jadi orang yang rugi, sudah diberikan kehidupan, ya Bu, tapi tidak mau belajar. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, jadilah engkau yang bisa alim, bisa ngajar, ya Bu. Ya, berarti kalau bisa ngajar mulai dari ya Bu, wala takun muta'aliman, ya Bu, dia harus belajar. Kalau nggak bisa ngajar, belajar. Yang namanya belajar makan bawa Bu, bawa kitab, ya Bu, bawa coretan, bawa buku, ya Bu. Ya, itu dulu kita jadi santri itu, ya Bu. Nah sekarang nih udah tua kayak begini, misal emak belajar nggak ada istilah terlambat, Bu. Misal mata Neng udah rabun, ya Bu, Neng matanya udah giginya apa Pak? Udah rontok, ya Bu. Udah nggak pasyih lagi, ya Bu. Biarin, pasang kuping, ya Bu. Wala takun, ya Bu, kata Rasulullah apa? Kun aliman, ya Bu, au muta'aliman, au sami'an. Kalau nggak bisa belajar, jadi pendengar, ya Bu. Misal lagi sekarang lagi ngedengar, alhamdulillah, ya Bu, sehat walafiat, ya Bu, ya Bu. Baik yang lagi sibuk di rumah juga alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ngedengar, ya Bu. Tapi wasilahnya kita hadir di majelis ilmu mah, ya Bu, duduknya jadi ganjaran pahala salat sunnah 1000 rakaat, alhamdulillah. Au muhibban, kalau kita nggak bisa ngedengar, jadi pencinta, ya Bu, jadi pencinta ilmu, jadi pencinta sama guru-guru, jadi pencinta sama santri. Jangan bawaannya gedeg baik ada orang, ya Bu, sama santri gedeg, sama guru gedeg, ya Bu. Itu au khamisan, jangan sampai, ya Bu, jadi orang yang kelima, ngajar kagak bisa, belajar ogah, ya Bu, ngedengerin kagak mau, ya Bu, ya sok mau gue, ya Bu, ya. Terus apa Bu? Cinta juga kagak. Naudzubillah. Makanya jangan sampai jadi orang yang kelima. Mudah-mudahan, ya Bu, anak keturunan kita jadi orang alim, ya Bu, yang pesantren, yang lagi belajar, yang kuliah, ya Bu, atau muta'aliman, orang yang belajar, au sami'an, jadi pendengar, ya Bu, au muhibban, atau jadi pencinta ilmu. Jangan sampai jadi yang kelima, Bu. Naudzubillah. Hari ini kita bahas tentang Aqidatul Majmu'ah, ya Bu, yang sering kita baca, agar iman Islam kita selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar pada paham, Bu. Karena kalau udah paham, insya Allah dapat hidayah, dapat rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, artinya, ya Bu, segala pujian ini setelah kita memuji Allah, ya Bu, semuanya hanya milik Allah. Makanya yang namanya pujian, ya Bu, ada 4. Ada berapa Bu? Ada 4. Ada puji ala qadim, ya Bu, qadim ala qadim, ya Bu. Allah memuji dirinya sendiri, ya Bu. Itu yang sering
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Itu ayat apa namanya? Ayat kursi, ya Bu. Ini ayat yang paling agung, sampai saking agungnya tuh Bu. Aras bergetar, ya Bu, bumi bergetar, dan setan kalang kabut, ya Bu, terbirit-birit, ya Bu. Turunnya ini ayat, ya Bu. Tapi setan paling ngerti, Bu. Setan adalah yang paling berilmu, Bu. Setan paling ngerti Quran. Setan paling ngerti hadis, paling pinter, Bu. Sebelum manusia hidup, setan duluan yang nyembah Allah. Dia paling taat. Tapi kenapa, ya Bu, disebut iblis, ya Bu? Labas artinya dia berpaling, ingkar kepada Allah karena gara-gara apa, Bu? Dia ngomong begini doang, Bu, saya lebih baik daripada Adam, Bu. Dia ngomong begitu tuh, ya. Saya ini lebih baik daripada Adam, berarti dia sombong. Jadi kita juga nih kalau misalnya, ya Bu, dalam diri kita nih, ngaca sama diri kita, kalau kita ada omongan nih, lebih baik gua dong daripada dia. Nah, itu kita ada keturunan iblis, ya Bu. Ada, ya Bu, melekat tuh, ya Bu. Ya sifat-sifat iblis, sifat iblis setan namanya Bu, ya, melekat pada diri kita, makanya kita usir tuh. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Buru-buru istighfar, ya Bu, karena ada kesombongan dalam diri. Jadi iblis paling pinter, Bu, sebelum manusia hadir, ya Bu. Makanya iblis dikutuk, ya Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, ya Bu. Makanya ini kita harus memuji, ya Bu, pujian milik Allah. Yang keduanya ada pujian qadim ala hadis, ya Bu, qadim ala hadis. Allah memuji hambanya. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Bu, Allah berselawat dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kita siapa? Ya Bu, kita siapa kalau nggak mau baca sholawat? Ya Bu, ngandelin siapa kalau kita nggak mau baca sholawat? Makanya, ya Bu, harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang ahli sholawat. Minimal tuh sholawat Ibrahimiyah 10 kali pagi, 10 kali petang. Ya Bu, Ibu lazimin, yakinin, Ibu minta apa? Mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Kalau lainnya Ibu baca sholawat yang pendek kagak ngapa-ngapa. Ya Bu, sholawat yang Ibu hafal kagak ngapa-ngapa. Mulai kuncinya dari Abu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Baca 10 kali balik ke sono ini Ibu, coba boleh yang pendek.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali balik. Bu, ya. Boleh diketeng, kata ibu banyak banget. Keteng, Bu. Jadi setiap waktu 200. Banyak. Kalau mulai sholat baca 100, selesai sholat baca 100. Jadi setiap waktu 200. Ya Bu, insya Allah jadi 1000. Yang penting mudawamah, ya Bu. Yang penting istiqomah. Teteh repot kalau ibu lagi nonton TV daripada nonton TV mata. Ibu baca selawat baik Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Iya, bawa apa Bu, tasbih, ya Bu. Boleh tasbih. Iya, tasbih yang digital tuh nggak apa-apa, ya Bu. Ya, enteng. Kalau kita mudawamah insya Allah enteng. Kalau tapi belum dikerjain berat. Allahumma paksakan, ya Bu, dipaksain. Ya Bu, segala perbuatan kebaikan harus dipaksain dulu. Nanti insya Allah lazim. Ya Bu, kalau misalnya rawatib kita susah, paksain 2 rakaat, ya Bu. Ntar kalau udah enak mah rasanya ketinggalan, rugi, kayak punya utang, ya Bu. Itu puji qadim ala hadis, ya Bu, pujian Allah kepada makhluknya, ya Bu. Ada juga Allah memuji makhluknya yang lain, ya Bu. Apa ketika jadi pendosa, ya Bu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Enggak seperti manusia pendosa, tapi Allah manggil dengan penuh kelembutan, ya Bu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Bu, walaupun kita banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf, ya Bu, dipanggil menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Ada juga puji qadim ala hadis ala qadim, makhluk kepada Allah Ta'ala. Wajib nih kita Bu. Mulai dari kita Bu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya dilurusin ya Bu. Jadi pas kira inna sholati wa nusuki, jangan munya jangan dipanjangin ya Bu. Jangan wa nusuki, jadi itu wa nusuki, cepetin. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Naknya jangan dipanjangin, wa ana minal, cepetin, anak wa ana minal muslimin, ya Bu. Kami ini, saya ini termasuk orang-orang yang selamat, ya Bu. Ada pujian hadis ala hadis, Bu. Makhluk kepada makhluknya boleh muji, tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Contohnya, ya Bu, ya Bu, Mailah cantik amat, ya Bu. Jangan kata Mailah siapa dulu dong, jangan begitu. Tapi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembalikan semua pujian hanya milik Allah. Kita muji nih anak kita, ya Pak, yang bager, yang pinter. Pinter amat. Jangan ngomong anak siapa dulu. Jangan gitu Bu. Ya, kembalikan semua pujian milik Allah, ya Bu. Subhanallah, alhamdulillah, ya Bu, ini titipan dari Allah ilmunya biar manfaat gitu Bu. Karena takut-takut mabuk, takutnya nanti kena penyakit ain. Bu, penyakit ain tuh bisa terjadi ya Bu, kalau dideteksi sama rumah sakit kayak kelihatan penyakitnya Bu, tapi tuh orang rasanya sakit banget Bu. Sakit ain ini karena ada kebencian, pandangan kebencian, atau karena memuji
memuji terlalu sehingga tidak kembali ke pujian itu kepada Allah. Bu, jadi itu penyakit ain. Bu, jangankan model kita, Bu. Ada syekh, ya seorang imam di Madinah yang saya dapat cerita dari Syekh Ali Jabir, ya Bu. Itu dia seorang imam dan dia dapat pujian, ya Bu, dari orang yang terlalu memujinya, ya Bu, sehingga lupa tuh, ya Bu, akan kembali pujian itu milik Allah, ya Bu. Iya dong, kita kayak bahasa kita mah gitu, siapa dulu dong, gitu kan, gua yang pintar, gua yang kan. Nah kayak ngomong begitu dong, dia rasa penyakitnya Bu panas, ya Bu, sampai panasnya tuh berbulan-bulan gak hilang-hilang, ya Bu, dideteksi sama rumah sakit, ya Bu, nggak ada penyakitnya, nggak apa namanya kalau misalnya DBD, apa kan itu kan kelihatan dia penyakitnya, ini enggak, sampai itu badannya apa Bu, tadinya gemuk sampai kurus ya Bu, sampai habis ya Bu. Setelah 40 hari ya Bu, dia diinin sama guru, nggak taunya kena penyakit ain ya Bu. Nah kita juga maaf nih Bu, kalau majang foto juga maaf nih Bu, kan sekarang kan udah gampang banget ya Bu, kita ngadain foto atau di mana gitu, posting atau di mana. Nah itu kita mulai tuh Bismillahirrahmanirrahim ya Bu, a'udzu bikalimatillahi tammah ya minal Bu ya Bu, atau rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin a'udzu bika rabbi ayadurun ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Takutnya Bu ya Bu, ada orang memandang dengan pandangan ain jadi penyakit ya Bu. Makanya apapun kita kembalikan semua pujian milik Allah ya Bu. Itu pujian tadi apa? Ya, ada 4. Qadim ala qadim, qadim ala hadis, ya Bu. Hadis ala qadim, hadis ala hadis. Itu pujian. Wa inna walhamdulillah, maka sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qad raditu, ya Bu. Kita harus ridho akan takdir Allah. Makanya raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Tuhanku ya Bu. Udah kita dipersaksikan tuh di alam rahim ya Bu, semua janin ya Bu, semuanya janin yang waktu di alam rahim ibunya semua telah bersaksi, alastu birabbikum ya Bu, apakah aku ini Tuhanmu? Maka tuh semua janin ngomong qalu bala syahidna. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 100 ya Bu, 72 ya Bu. Maka nanti pas lahir ke dunia tergantung orang tuanya dan bapaknya ya Bu, tergantung pendidikannya, tergantung lingkungannya. Makanya kalau kita alhamdulillah dari orang tua muslim, lingkungan muslim, pendidikan muslim, alhamdulillah langsung diadzankan, diiqomahkan. Tapi ada orang ya yang jadi mu'alaf di tengah jalan yang dapat hidayah ya Bu, itu sudah mencari itu sebetulnya masa iya Tuhan 3, masa iya, terus dia mencari Bu, bahwa sebenarnya dalam dirinya benar-benar telah bersaksi alastu birabbikum qalu bala syahidna, benar ya Allah engkau adalah Tuhanku. Makanya kufur itu ya Bu, Allah sebagai Tuhan kita, makanya lempangan kita lagi diangkat derajat itu jadi ujian, lagi dapat musibah ya Bu, lagi diuji kemelaratan ya Bu, kesusahan itu pun ujian. Karena dalam kehidupan tidak semuanya Bu, tidak semuanya kasih sayang Allah menunjukkan kita dilimpahkan harta Bu. Ada orang kasih sayang Allah ditunjukkan dengan kesederhanaan Bu. Kesederhanaan itu ya Bu, Allah ajarkan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur dan selalu ringan dan tenang dalam urusan dunia ya Bu. Jadi tenang tuh, kalaupun hidup sederhana, alhamdulillah lihat yang lebih bawah dari kita ya Bu. Alhamdulillah rumah kagak ngontrak walaupun bocor-bocor ya Bu, bocor-bocor lempengan hujan ya Bu. Alhamdulillah kagak ngontrak. Yang ngontrak alhamdulillah, katanya ngontrak apa? Alhamdulillah masih kebayar ya Bu. Orang-orang menganggapnya
punya tempat teduh, ya Bu, di gerobak, ya Bu. Yang di gerobak ngomong, alhamdulillah di gerobak-gerobak juga ngumpul, ya Bu, sama keluarga, ya Bu, masih pada rukun, anak suami semuanya kumpul, alhamdulillah. Jangan ngelihat ke atas, urusan dunia kepaduk Bu, Bu. Lah iya kepaduk kalau ngelihat ke atas, ya Bu. Urusan akhirat baru ngelihat ke atas. Ya Allah, tuh nenek-nenek udah tua rajin banget ngajinya. Kenapa gua yang muda, ya Bu, males banget, ya Bu. Dosa apa ya Allah saya nggak diundang ngaji? Dosa apa ya Allah saya nggak diundang sholat tahajud? Dosa apa ya Allah saya jadi males sholat duha? Introspeksi diri Bu, ya Bu. Jadi itu tanda kasih sayang Allah, ya Bu. Wabil Islami dina, dan agama Islam itu kita yakin, kita ridho menjadi agama kita. Apa sih Islam? Sallama yusallimu islaman, artinya kita menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain, Bu. Makanya di Islam, kalau Islamnya benar, dia punya mulut enggak sekata-katanya, Bu. Punya mata enggak selihat-lihatnya, ya Bu. Punya kuping enggak sedenger-dengernya, Bu. Maaf nih Bu, kita punya HP masing-masing nih, itu algoritma sesuai apa yang sering kita buka. Maaf nih, kalau kita sering bukanya, maaf ya Bu, itu yang terlalu, yang sifatnya jadi anarkis, ya Bu, itu yang dilihatnya pasti yang begitu-begitu, ya Bu. Pasti kelihatannya tuh algoritmanya yang keluar kayak begitu. Tapi kalau orang yang suka, ya Bu, melihat algoritma yang tausiah, ya Bu, algoritma yang lihatnya sholawat, ya Bu, kajian-kajian, itu pasti pas diklik keluarnya itu. Begitupun nanti Bu, hidup kita pas diklik, ya Bu, kematian datang kepada diri kita, Bu, nanti dibangkitkan itu sesuai pas lempengan kita waktu hidupnya, Bu. Jadi kalau kita hidupnya ada bersama-sama orang soleh kayak begini, ya Bu, Allah kumpulkan sama-sama orang soleh. Tapi sebaliknya, kalau sama orang yang suka ngerumpi, ya Bu, sama orang-orang yang suka menzolimi orang, ya Bu, nah itu kumpulannya bagian kayak begitu, ya Bu, pasti nanti akan tersaring, ya Bu. Makanya beruntung hari ini kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bu, kita hadir di majelis ilmu bisa menguatkan iman, ya Bu. Iman ini kudu dipupuk. Pupuknya iman pakai ilmu. Yang tadinya kagak ngerti jadi ngerti. Yang tadinya paham insya Allah, ya Bu, tambah ngerti, paham lagi, ya Bu. Yang tadinya galak sama suaminya, ya Bu, sekarang mah takut, ya Bu. Yang tadinya nggak pernah nyeduhin kopi, ya Bu, sama suami, karena tahu sekarang ganjaran tibang nyeduhin kopi sama dengan 1 tahun ibadah. Bang, jangan nyeduh kopi sendiri sekarang mah. Sekarang mah saya nyeduhin sendiri deh. Gitu. Hah? Tumben. Karena sekarang saya dapat ilmunya. Alhamdulillah sih Bu. Kalau kita misalnya lagi lapar ada yang nyediain sih alhamdulillah ya Bu. Tapi bagusnya kita tahu ilmunya, ya Bu. Kita yang jadi pelayan, ya Bu, untuk dapat ganjaran 1 tahun ibadah, ya Bu, ngelayanin suami. Makanya jangan malas-malas kepapat. Insya Allah ganjarannya ada, ya Bu. Ya, insya Allah. Nah iya, sekarang ngomong sama Abah, Bah, sekarang saya pengen dapat ganjaran ibadah setahun. Sekarang kopi saya bikinin. Saya biar dapat ganjaran, ya Bu. Tapi kebanyakan apa yang ganjarannya? Mbak dilayanin mulu.
ibu dengar satu huruf ya Bu, ka ibadatil sanatah ya Bu, seperti ibadah satu tahun. Subhanallah Bu, enak banget ya Bu. Rumasa kita mah banyak jangan rumasa bisa ya Bu. Insya Allah sedikit dosa kita luntur ya Bu, kita gecek, kita cuci di sini ya Bu. Makanya selalu orang yang hadir di majelis ilmu ngarepin nih, pertama dosa ampunin, turun rahmat, dapat keberkahan ya Bu. Insya Allah kalau orang yang benar-benar Islam ya hati-hati hati-hati. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita dan utusan Allah. Ridhonya apa Bu? Ridhonya kita laksanakan sunnah-sunnahnya ya Bu. Kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Yang tadinya nggak bisa rawatib ya Bu, kita jalanin minimal tuh mulai dari qobliyah subuh ya Bu, sholat sunnah fajar. Paksain Bu, paksain. Udah wayang gini mau kemana lagi kita Bu? Udah wayang gini mau ngapain lagi kalau bukan ngumpulin amal, ngumpulin bekal akhirat. Udah banyak bukti nyata Bu, saudara kita, orang tua kita ya Bu, yang tadinya besti sama kita ya Bu, kalau udah pulang itu masih besti, bisa nemenin nggak Ibu? Takut tuh kan nemenin lagi ya Bu. Makanya tuh kita udah kumpulin tuh amal ibadah kita minimal ya Bu, sholat sunnah fajar, paksain ya Bu. Kalau ketinggalan bisa diqodho Bu. Misalnya nih kita kesiangan nih bapak ya Bu, misalnya ya tadi tuh karena kita Bu pas dapetin kita biasa sholat jamaah nih, misalnya di musola ini nih kita udah nggak bisa kebagian sholat sunnah fajar karena imam udah diri ya Bu, udah mau sholat jamaah kita ikutin tuh sholat jamaahnya dulu ya Bu. Sholat jamaahnya subuh, nanti di rumah kita sholat qadha untuk sholat fajar karena udah biasa ketinggalan rugi, karena fadilah pahalanya bukannya sama dengan isi dunia tapi lebih bagus daripada isi dunia ya Bu. Makanya jangan sampai ketinggalan tuh. Kalaupun kita ketinggalan, misalnya pepapat tahu-tahu bangun jam 6 misalnya tuh ya, misalnya kesiangan, kecapean ya Bu ya, pas lempengan bangunnya itu langsung sholat qobliyah, langsung sholat subuh. Karena Rasulullah juga pernah ya Bu, pas lempengan kecapean habis pulang perang ya Bu, langsung tuh Rasulullah bilang tuh sama Bilal, ya Bilal, kamu jadi penjaga malam ya Bu, nanti kalau subuh tolong bangunkan kita semuanya. Nggak taunya Bilal juga capek ya, bangun udah jam 7, udah matahari menyinari pipi Rasulullah ya Bu. Ketika itu Rasulullah nanyain tuh, aina Bilal, di mana Bilal? Langsung dah Bilal bangun langsung azan ya Rasulullah. Kita kesiangan udah azan. Jadi azan ya Bu, sholat subuh ya, sebelum sholat subuh sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar ketika kita langsung bangun, itulah sholat sunnah fajar kita ya Bu. Jangan sampai ditinggal ya Bu. Nanti kalau misalnya ibu lazimin qobliyah ya Bu, zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat, maka niscaya akan dijaga Bu dari siksa nanti di hari kiamat yang namanya Bu matahari sejengkal ya Bu. Ibu dijaga tuh dari masalah bahaya di waktu hari kiamat karena menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat ya Bu. Terus aja ibu lazimin 2 ya Bu. Allahumma paksakeun ya Bu, insya Allah. Nanti kita lanjut ya Bu pelajaran kita ya Bu minggu depan lagi, biar tambah semangat ibu-ibu semuanya ya Bu, sehat walafiat, berkah selamat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya Bu. Bisa mengamalkan Ibu. Tadi ya Bu ujian ada 4, uji qadim ala qadim, uji qadim ala hadis,
sebagai Tuhan kita, ikutin perintahnya ya Bu, jauhi segala larangannya. Jangan sampai kena neraka utama. Jangan sampai kita dapat neraka hawiyah. Jaga aurat kita ya Bu, jaga pandangan kita, jaga lisan kita, jaga pendengaran, jaga hati ya Bu. Sama-sama kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keberkahan dunia akhirat. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Waffan ya karim, waffan ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karaban illa kasyafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika